yang udah gabung dengan Zoom meeting. Teman-teman dari mana aja sih? Ada yang mau absen? Dari Bantul. Dari Bantul. Bu Nova. Mbak. Siapa nih dari Tangerang? Saya dari Bantul. Halo, dari Bantul. Ada lagi? Dari mana lagi nih? Dari Depok. Dari Sidoarjo. Dari Depok. Halo, dari Depok. Dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Wah, ada yang dari Sidoarjo. Mantap. Ada lagi nih dari mana nih? Jakarta hadir. Pekalongan. Halo, yang dari Pekalongan. Hadir, Jakarta. Tulung Agung Mantap. hadir. Tulung Agung. Halo. Alifa. Halo. Hai. Siapa lagi Dari nih? Magelang. Dari Magelang. Halo, Ali. Dari Magelang ya? Dari Surabaya. Oke. Sip, mantap. Jadi teman-teman nih dari berbagai macam daerah. Aku juga. Iya. Halo, dari Rempoa, iya. Oke, nah si jaringan Zoom meeting ini selama beberapa saat ke depan kita akan menyimak insight yang kaya akan ilmu mengenai landscape fintech langsung dari para ahli yang sudah bergabung Dari di dalam Sidoarjo. Halo Pak Ridwan dari Sidoarjo. Nah, ini sebelum acara dimulai, perlu diinformasikan untuk teman-teman peserta sekalian, memastikan bahwa audio dan juga videonya berfungsi dengan baik. Selama sesi pemateri menyampaikan kata sambutan dan isi materi, maka audionya diposisikan untuk off dan video diposisikan untuk on, bagi yang bisa. Kemudian ketika sesi tanya-jawab dari para peserta dimulai, maka silahkan audio diposisikan untuk on. Nah, untuk teman-teman peserta, dipersilakan juga untuk makan dan minum selama acara berlangsung, tapi perlu bahwa saat makan dan minum, posisi audio untuk off. Kami ingatkan juga bagi teman-teman peserta untuk mengenakan pakaian yang rapi, bebas, dan sopan. Kami sarankan juga untuk menggunakan celana yang rapi, dikhawatirkan teman-teman nanti berdiri, takutnya menggunakan celana rumah. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya? Udah jelas semua ya? Oke, nah kita mulai acaranya ya teman-teman semua. Seperti yang kita udah ketahui dan kita alami bersama, perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan banyak sekali bertumbuhnya lini bisnis online. Salah satu di antaranya yang tengah marak di masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini adalah fintech atau singkatan dari real technology, software atau aplikasi dalam menyediakan jasa finansial. Biasanya, fintech hadir sebagai perusahaan rintisan atau yang kita kenal sebagai startup seperti Bantu Saku. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Johnny Yu yang terhormat selaku Chief Operating Officer PT Smartech Teknologi Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Perlu diingatkan Yu di sesi tanya-jawab nanti menggunakan bahasa Inggris. Please welcome Mr. Johnny Yu. Thank you very much. Thank you. Yeah, hello everyone. I'm Johnny Yu from Smartech. I'm Chief Operating Officer of Smartech, and very happy to today share the fintech landscape with you together, and hope we can learn something new today, and I hope you this time. Thank you. Thank you, Mr. Johnny Yu, for the warm greeting to us. Kemudian selanjutnya kita sambut Bapak Abimanyu Eko Dovento selaku manajer membership dari AFPI untuk menyampaikan kata sambutan dan materi. Dipersilakan kepada Bapak Abimanyu. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Alisa. Selamat pagi Bapak semua. Selamat pagi Pak Johnny Yu. Terima kasih untuk kesempatannya, diberikan kesempatan dari AFPI untuk sedikit menyampaikan pemaparan materinya. Mohon maaf dari pengurus AFPI tidak bisa hadir, tidak bisa join hari ini karena memang kebetulan berbentrokan dengan banyak agenda pengurus yang lain. Baik, mohon izin untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit share video awal terlebih dahulu.
Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending, sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Baik, itu video singkat mengenai AFPI, mengenai industri fintech pendanaan bersama. Selanjutnya saya izin share screen juga untuk beberapa materi singkat. Baik, untuk hari ini 8 Desember topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengenalan dari industri fintech pendanaan bersama Indonesia. Oke, seperti sudah tadi dilihat di video singkat AFPI, fintech lending adalah platform pendanaan. Jadi platform yang mempertemukan antara pemberi dana atau penerima dana. Ini kita bisa bilang contoh simpelnya seperti biro jodoh nih, antara pemberi dana atau penerima dana. Tapi ada proses nih yang dilakukan oleh platform fintech sebelum pemberi dana atau penerima dana bisa melakukan pendanaan atau penerima pendanaan. Kita lihat di sebelah kiri dari pemberi dana, nanti yang dilakukan oleh platform fintech adalah para calon pemberi dana. Mereka mengadakan profiling, verifikasi dengan menggunakan eKYC. Lalu nanti jika sudah lolos dari profiling eKYC, pemberi dana dapat melakukan pendanaan yang cocok sesuai dengan keinginan mereka. Lalu di sebelah kanan kita lihat di sini ada penerima dana. Sama, untuk tahap pertamanya dilakukan verifikasi profil menggunakan eKYC. Setelah profiling di profilnya, lalu ada scoring kreditnya, lalu menggunakan biasa alternatif kredit scoring, nanti dilanjutkan. Jika lolos dari list tersebut, dilanjutkan dengan penerima dana mengajukan permohonan dananya seperti apa. Nah, nanti misalkan ada pertemuan nih antara pendanaan yang cocok, baik seperti apa, dan pengajuan permohonan yang cocok, nanti ada proses digital signature terhadap agreement. Jadi masing-masing pihak memberi dana dan penerima dana melakukan proses digital signature terhadap agreement. Tentunya nanti pada saat proses pemberian dananya itu dilakukan biasanya melalui bank atau melalui sistem virtual account dan escrow account. Nanti proses pengembalian dananya ada imbal hasil yang diterima pemberi dana dan tentunya dari penerima dana ada biaya administrasi yang dikeluarkan. Nah, saat ini khususnya di masa pandemi, fintech itu merupakan layanan solusi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, otomasi, dan tanpa tatap muka secara fisik. Tentunya ini cocok banget deh dengan masa-masa pandemi seperti ini. Tujuan fintech apa sih? Tujuan fintech di sini kita beri orange adalah melayani segmen yang tidak bisa dilayani orang atau biasa kita sebut unbankable atau undeserved.
perannya juga antara lain ada meleverage teknologi dengan penggunaan data alternatif. Dan pertama kita bicara di sini adalah POJK 77 2016 tentang LPMU BTI atau Lembaga Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu ada POJK 1 nomor 2013 tentang perlindungan konsumen, ada POJK 1 nomor 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, ada POJK 1 2014 juga tentang bagian tentang layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan, serta 13 2018 tentang laporan bulanan LJKNB, lembaga jasa keuangan non-bank. Kita lihat di sini undang-undang yang meliputinya. Misalkan dari sini ada undang-undang PT, ada undang-undang koperasi, ada undang-undang OJK tadi disebut sebelah sini, ada undang-undang ketenagakerjaan, ada KUH Perdata dan Pidana tentunya, ada undang-undang TPPU, ada undang-undang ITE serta undang-undang perlindungan konsumen. Total lendernya sudah ada sekitar 700.000. Total borrower atau penerima pinjamannya ada sekitar 38 juta. Transaksinya sampai dengan Oktober itu ada sekitar 200 juta transaksi borrower. Jumlah fintech yang terdaftar dan berizin itu ada 153 perusahaan, di mana 36 berizin dan 117 masih terdaftar. Usia penggunanya 60% milenial, berarti kisaran antara 19 hingga 35 tahun. Dan agregat pinjamannya selama 4 tahun ini dari sekitar 2016 itu sudah sekitar 130 triliun. Bisa dilihat di sini, ini beberapa platform. Bisa juga dicek di website OJK dan di website AFPI untuk platform-platform yang terdaftar dan berizin. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Alisha. Silahkan. Terima kasih Bapak Abimanyu Eko Dovento atas materi yang telah disampaikan, Pak. Nah, untuk ditingkatkan untuk teman-teman semua, karena ini akan ada sesi foto bersama, boleh videonya dinyalakan. Untuk video yang nggak dinyalakan, namanya diganti dengan nama asli. Jadi supaya panitia bisa memotret gitu, ya. Boleh teman-teman semua videonya dinyalakan. Boleh nyalain videonya nggak, teman-teman? Ini panitia mau foto nih soalnya nih. Oke, sambil kita lanjut aja ya. Selanjutnya, mari kita sambut pemateri berikutnya, Ibu Siti Retnanik selaku Koordinator UMKM Pahlawan Ekonomi dan Ketua Asosiasi Aspringta Surabaya, Bengkel Kria Daun untuk menyampaikan kata sambutan dan materi. Dipersilakan kepada Ibu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani biasa dipanggil. Kebetulan saya memang koordinator dari Pahlawan Ekonomi dan Ketua Aspringta Surabaya UKM yang ada di Surabaya. UKM yang itu mendidik UKM yang belum bisa apa-apa menjadi UKM yang punya. Jadi produknya yang biasa-biasa saja, tapi kalau sudah masuk di dalam Pahlawan Ekonomi, UKM itu akan dididik peningkatan, mulai dari peningkatan produk, pemasaran, packaging, brand, legalitasnya, sama keuangannya. Nah, di situ digembleng UKM-UKM, tapi sasarannya terus terang kalau yang Pahlawan Ekonomi kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang belum mempunyai pekerjaan atau yang cuma lihat sinetron, tapi kalau masuk di Pahlawan Ekonomi dididik jadi pengusaha. Paling enggak ya dia bisa menambah income di dalam keluarga itu. Cuma kalau di Pahlawan Ekonomi itu
memang dibagi kategori-kategori, ada yang craft, kebetulan saya koordinatornya di craft, ada yang home industry, ada yang kuliner bisnis gitu loh. Kalau yang kuliner bisnis itu yang makanan basah, kalau yang home industry itu yang kayak jamu, kue kering, bakery. Nah, di situ ibu-ibu itu digembleng setiap Sabtu dan Minggu. Ada juga pejuang muda, jadi bukan pahlawan ekonomi aja, tapi ada pejuang muda. Kalau yang pahlawan ekonomi itu ibu-ibu yang berumur 40 sampai 80. Kalau yang pejuang muda dari 40 ke bawah. Jadi anak-anak muda yang mau memulai usaha, kalau masuk di dalam pejuang muda itu kita gembleng, mau buka kafe atau membuka warung atau mau bikin sesuatu, nah di situ digembleng. Di situ diajari. Kalau yang mau buka kafe, di penyajian makanan untuk di kafe, atau kalau yang di warung yang biasa laku di kayak warung warung kopi yang lagi tren sekarang ini, Giras ya, kalau di Surabaya terkenalnya Giras. Nah itu bagaimana penyajian yang di warung itu. Jadi di pahlawan ekonomi dan pejuang muda di Surabaya ini memang wadah UKM yang mau usaha atau yang sudah punya usaha, cuman ditingkatkan kualitas produknya, ditingkatkan pemasarannya, packagingnya juga, karena di dalam pahlawan ekonomi itu ada istilah tata rupa. Jadi kita bekerja sama dengan para desainer dari fakultas-fakultas itu, diajari bagaimana packaging itu bagus, jadi bisa menjual gitu loh. Mulai dari minuman, biasanya contohnya ini ya, jamu, kalau yang digendong itu kan harganya cuma 3.000, 2.000. Tapi kalau dikemas dengan botol yang begitu cantik, dengan brandnya yang bagus, ada PRT-nya, ada halalnya, itu kan harga jualnya bisa naik kelas gitu loh. Bisa untuk penyajian, kalau di balai kota kan bisa untuk kayak welcome drink, atau untuk penyajian di tamu-tamu negara kan, meskipun jamu, tapi kalau botolnya cantik kan menarik gitu loh. Nah di situ memang kita UKM itu di dalam wadah itu memang kita tidak ada kayak bantuan modal atau apa, itu belum ada gitu loh. Cuman ini kita mendidik yang itu aja. Prinsipnya UKM itu memang perlu modal, tapi tidak mutlak gitu maksud saya. Ya kalau UKM itu mungkin pasar ya, pasar gitu loh. Karena meskipun produknya bagus, tapi kalau tidak bisa menjual kan sama aja bohong gitu loh. Modal penting sih kita gitu loh. Kalau memang perlu modal, memang kita harus banyak tawaran, tapi kita UKM itu memang harus gitu loh. Karena sekarang itu yang terus terang ya, teman-teman itu terjebak dengan pinjaman online itu loh. Nah itu banyak yang teman-teman saya itu terjebak di itu, makanya saya kalau misalnya ada yang tanya, mohon dibaca dengan seksama gimana itu pinjaman itu. Memang kalau online itu kan paling mudah ya, tidak usah agunan, tidak survei, tidak apa gitu loh, langsung dikasih gitu. Cuman ya itu tadi, banyak yang terjebak, bunganya terlalu tinggi, terus dan lain-lain sebagainya gitu loh. Makanya saya kalau ada penawaran, misalnya ada penawaran modal itu, saya mesti tanya gitu loh, UKM mesti saya kasih tahu apa itu ada di bawah OJK gitu loh. Sekarang karena kalau di bawah naungan OJK mungkin terarah ya gitu loh, terarah gitu loh. Memang UKM itu memang modal itu penting, cuman ya tidak mutlak gitu loh. Ada yang paling penting itu pasar.
pasar. Meskipun kita bisa bikin sesuatu, tapi kalau bohong gitu. Saya nyarankan kalau mau mengambil dana atau pinjaman ya harus dipelajari dulu dengan seksama. Itu. Ini saya yang pahlawan ekonomi itu tadi. Tapi kalau saya yang sebagai Asprinta itu, kita itu di Asprinta itu wadahnya UKM daur ulang. Jadi yang istilahnya pemulung, tapi membuat sesuatu dari sampah-sampah, itu ada namanya Asprinta, Asosiasi Pengusaha Bunga Kering dan Buatan. Nah, itu ada wadahnya di Surabaya. Jadi dari koran, dari kertas semen, dari enceng gondok, dari sisik ikan, dari macam-macam sampah lah, gitu loh. Ini juga ada wadahnya sendiri. Itu juga gitu. Kita didik sama dengan di pahlawan ekonomi, cuma kalau legalitas ngurus sendiri, tapi kalau di pahlawan ekonomi ini gratis semua. Kalau karena kita dibantu dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi legalitas mau PRT, mau halal, mau hak paten, hak cipta, semuanya gratis. Itu dari saya tentang UKM, pahlawan ekonomi, pejuang muda, dan Asprinta. Mungkin nanti ada pertanyaan, monggo silahkan. Baik, Bu Siti. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Siti atas penyampaian. Kita sudah memahami gambaran besar mengenai landscape fintech di Indonesia dari Bapak Abimanyu dan juga situasi dan kondisi UMKM di Surabaya di dalam landscape fintech dari Ibu Siti. Langsung saja kita simak pemaparan dari Bantu Saku agar kita bisa memahami lebih dalam perspektif dan peran startup fintech di dalam landscape fintech di Indonesia. Diingatkan kepada teman-teman peserta bahwa penyampaian materi akan disampaikan dengan bahasa Inggris. Please welcome Mr. Johnny Yu to address the material for today's topic. Thank you. Hello everyone. I'm sorry I cannot speak Bahasa, so I will speak English. Today I want to share the landscape fintech in Indonesia. Next page. First, the definition of fintech. Fintech, the word comes from ago, and the full name is financial technology. It means use technology as a new method to solve financial problems. Compared to traditional methods, it can make the finance more available. So this is a new industry. It helps our financial service industry much more efficient than the traditional ones. And for fintech, there are many small segments like the P2P lending. The P2P lending is the biggest segment in the fintech, and it's about more than 40%. And Bantu Saku, our platform, is in this segment. And the next is payment. There are several small segments too, like the payment gateway, the e-money, e-wallet, transfer dana, and then the next is market provisioning, or we can say it's aggregators to do the user acquisition work for the other fintech services. And then the next is wealth management. Is we can say it's same
work same structure like a P2P lending, but P2P lending is more about to the borrowers, and the wealth management is more about lenders to help them to get more like profit of their funds. And then is the insurance tech, equity, crowdfunding, and others. So next, I want to give some examples to show some different kind of fintech products. Like the first one, the left side, Bantu Saku. This is a screenshot of our application. So this is the application for a customer who can get a loan easier. They download our application and only need 5 minutes to submit the information. Only need KTP and the phone number. And if wait 5 minutes again, so totally 10 minutes, they can get about 1 million to maximum 20 million with tenure 1 month to 3 months. So it can help our customers get the money very easy. And the second one is the payment the e-wallet. I think most of us already know it, OVO. So it's much easier than the time when we don't have OVO. So you can use it for the POSA and for the transfer, for the online payment and offline payment. And the third is ASECU. So it's more like a wealth management, but it's also P2P, the first P side. The peer-to-peer lending, the first P can be, you can think is a lender, and the second P is a borrower. So this ASECU is for the first P. Deposit your fund here and get your like return with 10% to 20% APR. So if you have the money and if you want to get more return, you can put it here. And the fourth, the yellow one, is the insurance tech, Pasabolis. So before, when you want to buy an insurance, you need to go to the offline shop and discuss with the agent. It's quite hard and it takes a long time. But when we have the insurance tech, you can buy insurance online in this application. It will be very fast and easy. And the last one is the application Kitabisa. It's like crowdfunding. So if anyone sick, they can apply to online. So they can post their info, and if people sick, people can donate the money here. So all of these applications are fintech, but different segments, and they make our life easier. Okay. And this page is the detailed model of Bantu Saku of our business. So the left side is the lender side, and the right side is the borrower side, and Bantu Saku is in the middle. So Bantu Saku as a platform connect lenders and borrowers together. And in the left side, for our borrowers, we have high net worth individuals and wealth family, and for the company investment or the other institution who has money and want to get some return. And for the right side, or other institutions like SMEs who need money for their business or their education, traveling, or something. So in Bantu Saku platform, we help lender find those borrowers and do the credit scoring for them and find out who have
who can borrow money from us. Then we give the information to lenders, and the lender choose the borrowers and send the money to them. And after the tenor, the borrowers will return their principal and with the interest too. Mr. Johnny for material for today. Jadi untuk teman-teman mungkin Pak Joni, di mana fintech itu berkembang sekitar 5 sampai 7 tahun lalu, dan bisnis ini dari fintech itu menggunakan teknologi yang di mana dia itu muncul sebagai problem solver supaya akses finansial lebih aksesibel bagi masyarakat yang mungkin aksesibilitas terhadap perbankan mungkin agak itu salah satu yang paling besar, di mana dia sekitar 40% jumlahnya dibandingkan dari 100% jumlah jenis-jenis fintech yang ada. Dan Bantu Saku sendiri tergolong sebagai P2P lending. Kemudian tadi juga Pak Joni juga menjelaskan ada tipe-tipe contoh-contoh lain seperti adanya OVO, terus ada juga aplikasi crowdfunding seperti kitabisa.com, dan juga untuk Bantu Saku sendiri data yang dibutuhkan itu adalah verifikasi KTP, terus di sana juga nanti akan menggunakan menghubungkan antara peminjam dan lender, ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman untuk boleh menuliskan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti teman-teman yang sudah menuliskan di dalam kolom komentar, nanti akan saya panggil namanya untuk mengajukan pertanyaannya langsung menggunakan mic. Terus juga perlu diingatkan buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan e-wallet atau GoPay OVO yang dengan total nilai Rp250.000. Jadi untuk teman-teman jangan malu untuk bertanya, oke? Okay? Terus kalau untuk pinjamannya sebagian besar itu apakah bisa ada presentasinya untuk konsumsi maupun untuk yang produktif? Oke, terima kasih. So, Mr. Johnny Anggreni asks 2 questions. The first question is, how much of the total sum of from lender and borrower that Bantu Saku has, yes. And second of all, can you please detail the money that you will that Bantu Saku will lend is mostly for productive or consumption type? Thank you. So the first question is about how much loan we give to customer from our lender. So right now our monthly lending is about 70 billion rupiah, and our business is start from this January and increasing very fast. So the lending before in Q1 and Q2 is not too much. So totally this year is about 200 billion is our total lending. And the rest is still multi-purpose loan, or we can say it's cash loan. And for the SME, we also have SME loans. But it's still growing. We just started, and I think in the future we will have more productive loans to support the SMEs and for the economy. Thank you. Okay, thank you, Mr. Johnny. Next, pertanyaan dari Mutiara Maulina. Boleh mic-nya dinyalakan? Iya. Ini bagaimana jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman? Boleh diulang lagi Mbak pertanyaannya, kurang jelas suaranya. Bagaimana jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman tersebut?
Oke, terima kasih. Mungkin Pak Abimanyu boleh menjawab, Pak, untuk pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup menarik tadi. Bagaimana jika peminjam tidak bisa mengembalikan ya? Nah, sebenarnya kan balik lagi Bapak Ibu, ini adalah pemberian pinjaman. Secara prinsip namanya. Tapi tentunya jika memang ada kendala, ada kesulitan dari borrower atau peminjam itu bisa menghubungi platform. Nanti sampaikan kendalanya apa, punya niat baiknya seperti apa. Nanti biasanya kan dari masing-masing platform sudah punya mekanisme. Perhitungan nanti seperti apa. Tentunya misalkan dari sini nanti bisa secara detail mungkin bisa dijelaskan nanti mekanismenya di Bantu Saku nanti seperti apa jika memang terjadi ada peminjam yang mengalami kendala. Tapi yang penting secara prinsip disampaikan saja, karena nanti platform juga tidak bisa memutuskan. Platform nanti akan menyampaikan ke lendernya, ke pemberi pinjamannya. Kan platform kan hanya penghubung nih. Jadi platform akan menyampaikan ke lendernya, ada pemberi pinjaman, misalkan untuk restrukturisasi biaya atau minta apa nanti. Persetujuannya nanti akan dari lender. Platform hanya menyampaikan saja, penghubung saja. Tapi biasanya secara mekanisme platform sudah memiliki untuk hal tersebut. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan Truli Nurul belum mengajukan pertanyaannya di komentar. Saya lanjutkan ke Delaila. Boleh mic-nya dinyalakan untuk menanyakan pertanyaannya. Selamat pagi. Pagi. Ingin bertanya, boleh dijawab oleh Bapak Abimanyu atau Bapak Joni? Boleh. Saya ingin bertanya, apakah Bantu Saku ini memiliki persyaratan tersendiri? Karena kan persyaratan untuk pinjam itu verifikasi KTP tentunya. Tapi banyak aplikasi serupa yang ketika ingin mengajukan itu verifikasinya itu selalu ditolak seperti itu. Ada mungkin dari kita yang sebelumnya tidak pernah meminjam tapi kita terus-terusan ditolak. Itu kenapa ya? Oke, terima kasih Mbak. So, Mr. Jenny, the question is most of the other application for the verification process is quite hard. But how's that differ from Bantu Saku? Because Bantu Saku is relatively quite easy. You just submit the KTP and that's okay for the verification process. So, what's the different one? Yes. I explain the question about how Bantu Saku is different from the other applications. The first is the Bantu Saku is only need few information in our application, only KTP phone number and just some basic information. Even no need your work information, no need your payment slip, and no need your WhatsApp or even your address information. So it's quite fast. And then the next is Bantu Saku is much faster process than other platforms. In other fintech lending platforms, they have manually credit analyzed. So we'll check the information and call you emergency contact to verify all of the information. So it will take 1 to 2 days. But also, the other platform is also faster than banks or other multi-finance because they only take 1 day or less than 1 day. But in Bantu Saku, we don't have credit analyzed. All the credit analyzed is systematically. So after you submit the information, so system will just Okay. And the next good thing is for Bantu Saku, we have our product is like a tenor installment. You borrow 1 time and you can payment 2 times via 1 via 2. So lower your pressure for the repayment. Alright, thank you. Jadi kurang lebih Mbak. Iya, saya ingin bertanya tadi mengenai pahlawan ekonomi. Sebenarnya bagaimana sih cara mengajak ibu-ibu dan anak muda untuk ikut serta dalam pahlawan ekonomi?
apakah pahlawan ekonomi dan pejuang muda ini juga sempat terkena dampak pandemi kemarin, dan bagaimana cara untuk tetap bertahan walaupun terkena pandemi? Baik, terima kasih. Bu Siti, boleh. Halo, Ibu Siti. Terima kasih Bu, siapa tadi, Ana ya? Pahlawan Bu ekonomi Ana, ya. itu kita mengumpulkan ibu-ibu itu bekerja sama dengan pemerintah kota, karena ini juga program pemerintah kota, jadi kita bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan, RW, RT, jadi mengumpulkan ibu-ibu itu lewat instansi itu. Jadi ya otomatis agak mudah gitu loh mengumpulkan itu setiap Sabtu Minggu. Tapi kalau waktu pandemi, selama pandemi ini kita UKM itu dibantu dengan adanya bazar online. Setiap Sabtu itu handicraft, mulai dari yang basic ataupun yang intermediate itu ada bazar online setiap akhir bulan. Kalau setiap Sabtu dan Minggu itu ada pelatihan tentang produk, peningkatan produk. Ada yang intermediate, ada yang basic. Itu setiap Sabtu Minggu, tapi di akhir bulan ada bazar online. Juga kebetulan kita juga karena Facebook merupakan pendukung dari pahlawan ekonomi. Saya kira itu Mbak Ana. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Abi. Oke, sekarang rangkaian sesi acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan insight yang luar biasa bermanfaat dari ketiga pemateri kita, dimulai dari yang pertama, pembahasan mengenai landscape fintech di Indonesia, kemudian yang kedua, perspektif dari pelaku UMKM di dalam landscape fintech di Indonesia, dan yang ketiga, mengenai Bantu Saku sebagai fintech yang turut hadir dalam landscape fintech di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih pada ketiga pemateri kita yang sudah bertemu yang luar biasa kepada kita semua. Juga terima kasih kepada teman-teman peserta semua yang sudah begitu aktif dan antusias menyimak serangkaian acara hari ini. Dan tentunya kepada penyelenggara dari Bantu Saku, terima kasih banyak karena sudah menyusun acara hari ini sampai seluruh sesi acara berjalan baik. Dan terakhir sebagai penutup, semoga sesi acara hari ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman peserta sekalian dan membuat teman-teman semua memahami dan berpartisipasi aktif dalam landscape fintech di Indonesia. Saya Alicia Aprilia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.